Jumlah wilayah di Bekasi kembali dikepung banjir sejak semalam hingga siang ini, terutama pemukiman di dekat bantaran kali. Warga mengaku lelah bertubi-tubi kebanjiran karena tidak ada tanggul kuat penahan banjir. Hujan deras di Bekasi ditambah kiriman air dari hulu Sungai Bogor mengakibatkan ratusan rumah di Kampung Lengkak, Bekasi Timur kebanjiran sejak semalam hingga siang ini. Rumah-rumah yang berada dekat bantaran kali terendam air setinggi 50 cm hingga 1 meter di titik terdalam. Warga sibuk mengamankan barang agar tidak rusak. Warga pun mengaku lelah karena rumah mereka selalu kebanjiran karena tidak ada tanggul di belakang permukiman. Sementara itu, sekitar 150 rumah di 2 RT Kampung Lebak, Bekasi Utara juga kebanjiran hingga siang ini. Banjir luapan Kali Bekasi ini mulai masuk rumah warga sejak semalam dan mencapai ketinggian 1,5 meter di titik terdalam. Warga yang mendengar sirine peringatan luapan kali langsung mengungsi ke musola yang berada di lokasi lebih tinggi. Namun beberapa warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara merupakan salah satu wilayah rawan banjir yang merupakan kiriman dari hulu Sungai Bogor, Jawa Barat. Banjir juga merendam permukiman Villa Indah Permai, Bekasi Utara. Kedalaman air mencapai hampir 1 meter di titik terdalam. Akses jalan di beberapa RT terputus. Sebagian warga tidak bisa berangkat kerja dan bersekolah pagi tadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga memilih kembali mengungsi ke kolong jalan layang Pamanukan dan masjid usai banjir kembali merendam pemukiman mereka di Subang, Jawa Barat. Sementara di Cirebon, ribuan rumah di 2 kecamatan terendam banjir akibat air kiriman dari Majalengka. Kolong jembatan layang ini dipilih ratusan warga sebagai lokasi pengungsian sementara usai banjir merendam Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang. Banjir sedalam 1 meter kembali terjadi meski sehari sebelumnya air telah surut dan warga sudah melakukan bersih-bersih di rumah. Intensitas hujan yang tinggi sejak kemarin membuat banjir kembali datang. Hasil pendataan sementara, ada 3.000 rumah di 5 kecamatan yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Pamanukan, Blanakan, Pusaka Nagara, Sukasari, dan Glegon Kulon. Warga pun berharap ada bantuan berupa selimut, susu bayi, popok bayi, hingga minyak kayu putih selama di pengungsian. Banjir juga merendam ratusan rumah di Kecamatan Gegesik dan Susukan, Kabupaten Cirebon. Banjir dipicu curah hujan tinggi serta kiriman dari hulu Majalengka menyebabkan Sungai Sirahlana tak mampu menampung. Salah satu lokasi yang parah terjadi banjir adalah Desa Bayalangu, di mana lebih dari 500 rumah warga kebanjiran. Namun warga enggan mengungsi, meski selama Januari ini sudah 3 kali mengalami banjir. Warga juga khawatir banjir susulan kembali terjadi karena dengan intensitas tinggi masih terus mengguyur Kabupaten Cirebon. Dari Subang dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, harga logam mulia Antam terus mencetak rekor baru. Harga emas kemarin bahkan menembus level 3 juta rupiah per gram. Kilau emas Antam semakin hari semakin tak terbendung. Pada perdagangan Kamis 29 Januari, harga logam mulia ukuran 1 gram bahkan mencapai Rp3.168.000. Sejak pertengahan tahun lalu, harga emas Antam mulai merangkak naik. Bergeser jelang akhir tahun, 1 gram logam mulia Antam di bulan Oktober 2025 mencapai puncak tertinggi yaitu Rp2,3 juta lebih per gram. Tak sampai di situ, kilau emas semakin tak terkejar, mencapai Rp3.003.000 pada Rabu 28 Januari 2026. Dengan demikian, harga emas Antam saat ini mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sejumlah pihak bahkan memprediksi harga logam mulia berpeluang semakin meroket dalam beberapa waktu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai di media sosial maraknya penyalahgunaan gas tertawa atau nitrous oxide makin mengkhawatirkan. BNN BPOM RI mengingatkan gas tertawa memicu ketergantungan dan bisa berujung pada kematian. Media sosial akhir-akhir ini ramai dengan pembahasan gas tertawa atau nitrous oxide N2O. Secara legal di Indonesia, nitrous oxide memiliki fungsi di bidang medis sebagai obat bius, di bidang otomotif digunakan untuk menambah daya mesin kendaraan, dan di industri makanan NO2 digunakan untuk mengubah krim cair menjadi busa padat.
Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan, meski banyak digunakan di industri, namun efek euforia singkat yang dihasilkan kini justru disalahgunakan. Suyudi mengungkap hingga awal tahun 2026, nitros oxide atau gas tertawa belum diklasifikasikan sebagai narkotika atau psikotropika dalam Undang-Undang Narkotika. Namun kini, tren global menunjukkan pengetatan regulasi terhadap zat ini karena meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan remaja. Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar mengungkap penyalahgunaan nitros oxide bisa menyebabkan ketergantungan hingga terganggunya suplai oksigen dalam tubuh. Saat nitros oxide masuk ke dalam tubuh, kadar oksigen bisa menurun dan memicu kondisi iskemia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Akibatnya timbul rasa sakit atau nyeri yang bisa berujung kematian. Vaping itu kan kandungannya adalah nitrate oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. BPOM akan memperkuat pengawasan dengan menggandeng berbagai pihak seperti BNN, Kepolisian, dan Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ular piton berukuran cukup besar muncul di sekolah taman kanak-kanak di Bangkalan, Jawa Timur. Keberadaan kedua hewan melata tersebut bahkan sampai membuat jebol plafon salah satu ruangan sekolah. Ginian. Ular piton berukuran cukup besar muncul di sekolah taman kanak-kanak di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas Damkar Kabupaten Bangkalan ini berusaha mengeluarkan dan menariknya keluar. Hewan yang juga dikenal sebagai sanca kembang ini memiliki ukuran lebih dari 4 meter. Namun tak hanya satu, petugas menemukan ular jenis yang sama dengan ukuran lebih kecil, yakni sekitar 2 meter. Temuan ini berawal saat ruangan guru sekolah tersebut hendak direnovasi karena beberapa plafonnya runtuh. Namun saat diperiksa pekerja, mereka malah dikagetkan dengan keberadaan ular piton. Petugas Damkar pun menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap keberadaan hewan-hewan melata saat musim penghujan seperti saat ini, terutama jika permukiman berdekatan dengan area persawahan maupun perkebunan. Kedua ekor ular sanca yang diduga merupakan pasangan jantan dan betina ini pun kini masih diamankan di markas Damkar Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Menegur siswa saat mengajar, seorang guru SD di Tangerang Selatan, Banten malah dipolisikan orang tua siswa dengan tuduhan kekerasan verbal. Meski sudah ada mediasi, ternyata proses hukum masih berjalan karena orang tua siswa belum mencabut laporannya. Seorang guru sekolah dasar di Tangerang Selatan, Banten dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Guru dilaporkan diduga karena menegur anaknya saat kegiatan belajar mengajar. Orang tua siswa tak terima karena anaknya dinilai mengalami kekerasan verbal. Polisi dan Dinas Pendidikan langsung memanggil keduanya dan menggelar mediasi. Kedua pihak pun sepakat berdamai, namun proses hukum masih berjalan karena pelapor belum mencabut laporan. Polisi berencana memanggil kedua pihak untuk melakukan mediasi lanjutan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.